فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Kita bersama-sama beramal dalam bulan ini meskipun posisi kita berbeda. Ada yang beramal di Jogja, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, ada yang di Timur Tengah, dan di semua penjuru dunia. Namun semuanya melakukan gerakan yang sama. Semuanya melakukan aktivitas yang seragam. Mereka berpuasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari. Ada yang khatam Quran selesai di waktu 10 hari, ada yang 10 hari 1 juz saja belum kelar, dengan aneka warna manusia. Sehingga kita ibaratkan mereka ini seperti melakukan perjalanan bersama, melakukan perjalanan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun berasal dari titik-titik yang berbeda, tapi semuanya bergerak yang seragam, semuanya menuju Allah untuk beribadah kepadanya. Baik, sehingga kita seperti rombongan. Dalam rombongan ini ada mereka yang secepat kilat, keberangkatannya demikian cepat sehingga dia melaju lebih cepat jauh di depan kita. Ada yang seperti jalan di tempat, ada yang dia bahkan tidak bergerak, dengan aneka macam warna para hamba. Baik, kaitannya dengan ini saya ingin membuat sebuah analogi dengan peristiwa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan Allah taala. Kaum muslimin pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah dulu ada calon raja Madinah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, dia mau dijadikan sebagai pemimpin kota Madinah. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Si Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah punya banyak pengikut. Bahkan dia mau dijadikan sebagai pemimpin, berarti bawahannya banyak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka beliau dijadikan sebagai pemimpin Madinah. Muncullah rasa hasad pada diri Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum peristiwa perang Badar, kemunafikan itu belum ada, sehingga mereka terang-terangan memusuhi dan tidak setuju ketika Nabi SAW berada di kota Madinah. Ketika itu posisi kaum muslimin masih lemah. Mereka masih punya musuh besar, yaitu musyrikin Quraisy yang ada di Mekah, dan beberapa Yahudi yang lainnya yang mereka belum ditaklukkan. Hingga terjadilah peristiwa perang Badar. Ada banyak sekali pemimpin orang-orang musyrikin yang meninggal. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, kemudian Utbah bin Rabi'ah, dan beberapa pemimpin yang lainnya. Ketika peristiwa ini, barulah orang munafik merasa gentar. Mereka tidak berani menampakkan permusuhan di hadapan Rasulullah SAW. Dan sejak saat itu sejarah kemunafikan dimulai. Sejak saat itu sejarah keberadaan orang munafik dimulai. Hingga terjadilah dialog antara Nabi SAW dengan seorang pendeta Nasrani asli Madinah yang bernama Abu Amir Al-Ausi. Abu Amir Al-Ausi ini ayahnya Handalah Ghasilul Malaikah, anaknya seorang mujahid, bahkan ikut dalam peristiwa perang Uhud dan meninggal ketika peristiwa perang Uhud dalam kondisi junub belum mandi. Akhirnya jasadnya diangkat oleh malaikat dan dimandikan oleh malaikat. Makanya dikenal dengan sebutan apa? Handalah Ghasilul Malaikah. Dialog antara Abu Amir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Amir menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tadi Abu Amir ini pendeta Nasrani. Dia membaca Alkitab, dia membaca Taurat dan Injil. Abu Amir menuduh Nabi Muhammad SAW telah menodai agama Ibrahim. Namun Nabi Muhammad SAW mengatakan, bal ji'tu bihi naqiyah safiyah. Bahkan aku bawa ajaran Ibrahim itu murni,
tidak kecampuran dengan aneka kesyirikan dan tambahan-tambahan bid'ah yang lainnya, yang itu ditambah-tambahi oleh orang-orang kafir ketika itu. Namun Abu Amir tetap ngeyel dan dia bilang bahwa kau telah menodai ajaran Ibrahim. Akhirnya Abu Amir mengatakan sebuah kalimat, amatallahu ghariban wahidan manil kadhib minna. Siapapun di antara kita yang berdusta, maka Allah akan matikan dia dalam kondisi kesendirian. Nabi Muhammad SAW langsung mengucapkan amin. Yang berdoa buruk siapa? Abu Amir. Tapi kemudian oleh Nabi SAW tidak dibalas, beliau hanya mengucapkan amin. Ketika itu Abu Amir berstatus dengan gelar Al-Fasik, maka saat itu disebut Abu Amir Al-Fasik. Hingga akhirnya Abu Amir ini bersumpah, setiap ada pasukan yang melawan Nabi Muhammad SAW, maka Abu Amir akan ikut bergabung dengan pasukan itu. Peristiwa perang Uhud, Abu Amir bersama orang musyrikin. Peristiwa perang Ahzab, Abu Amir mendukung orang musyrikin. Dan beberapa peperangan yang lainnya, puncaknya suku Arab terakhir yang ditaklukkan. Pasca penaklukan kota Mekah, Nabi SAW menaklukkan Bani Thaqif dan Bani Hawazun yang tinggal di Taif. Ketika Bani Thaqif dan Bani Hawazun sudah ditaklukkan, benteng Taif sudah ditaklukkan, Abu Amir sudah kehilangan harapan. Akhirnya minggat ini orang datang ke Syam dan minta perlindungan kepada Raja Romawi. Sampai di posisi ini dia mendapatkan suaka keamanan. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada kaum muslimin agar mereka melakukan perjalanan jihad menuju ke Tabuk di tahun 9 Hijriah. Dalam posisi ketika situasi Arab sudah aman, aneka suku-suku yang dulunya memusuhi Nabi SAW di sekitar kota Mekah dan Madinah semuanya sudah ditaklukkan. Tapi sekarang ada perintah untuk menaklukkan di seberang, di luar Jazirah Arab, yaitu di daerah Tabuk yang itu masuk bagian pinggir wilayah Syam. Dan kaum muslimin merasa berat dengan itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menyinggung dalam Al-Qur'an, kenapa kalian merasa berat untuk melakukan keberangkatan berjihad? Araditum bil hayatid dunya 'alal akhirah? Apakah kalian lebih suka kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat? Maka pada tahun 9 Hijriah, pas ketika musim panas dan awal musim panas, kurma belum panen, persediaan bahan makanan terbatas, menjelang kurma mau panen, keadaan cuaca yang sangat panas, mereka diperintahkan untuk keluar Madinah menuju ke kota Tabuk dengan menempuh waktu perjalanan 1 bulan. Anda kira-kira bisa mengukur ya, Mekah dan Madinah itu ditempuh dalam waktu 7 hari di zaman Nabi SAW. Jaraknya berapa? Jaraknya berapa Mekah Madinah? 450 kilo. Berarti Madinah dengan Tabuk yang ditempuh 1 bulan, jaraknya kurang lebih 2000 kilo. Berangkatlah pasukan ini. Dan sebelum berangkat, ternyata orang munafik sudah mendapatkan pesanan dari Abu Amir Al-Fasik tadi untuk membuat sebuah masjid. Buatkan untukku sebuah masjid yang dekat dengan Masjid Quba ya. Yang nanti masjid ini akan saya gunakan untuk mengintai pergerakan kaum muslimin. Kita akan datangkan pasukan Romawi untuk mengalahkan Muhammad. Akhirnya dibuatlah sebuah masjid yang tidak jauh dari Masjid Quba. Masjid ini disebutkan oleh Allah di surat At-Taubah dengan sebutan Masjid Dirar. Walladzina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Mereka yang telah membuat Masjid Dirar, masjid kekufuran dan dalam rangka memecah barisan kaum mukminin. Itu atas pesanan Abu Amir. Orang munafik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, silakan Anda sholat di Masjid Dirar sebagai bentuk peresmian masjid." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyanggupi itu, namun pasca pulang dari Tabuk. Berangkatlah kaum muslimin menuju Tabuk. Tapi ada beberapa orang yang mereka ditinggal di kota Madinah. Mereka tidak ikut dalam perjalanan ini. Para ulama menyebutkan
yang tidak ikut dalam ekspedisi perang Tabuk terbagi menjadi 5 golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang tidak ikut perang Tabuk karena mendapatkan mandat dari Nabi SAW untuk menjaga Madinah. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali sebenarnya sudah punya harapan besar untuk ikut berangkat jihad, tapi karena Nabi SAW mengalihkan kepemimpinan Madinah kepada beliau, sehingga Ali harus bertahan. Sampai Nabi SAW memberikan motivasi kepada Ali untuk bertahan dengan mengatakan, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa." Apakah kau tidak merasa bangga ketika posisimu itu sebagaimana layaknya Nabi Harun ketika ditinggal oleh Nabi Musa. Baik, sehingga Ali ketika itu menjadi wali Madinah. Yang kedua, orang yang tidak ikut jihad karena mereka punya uzur. Para ahlul a'dzar, yang sudah tua, kemudian yang sakit-sakitan, anak kecil, para wanita dan seterusnya. Yang ketiga, orang yang tidak punya uzur dan dia awalnya diliputi dengan rasa malas sehingga tidak mau ikut bersama Nabi SAW. Namun setelah itu dia bertobat, lalu menyusul perjalanan bersama Rasulullah SAW. Orang ketiga ini contohnya bernama Abu Khaythamah. Yang keempat, ahlul a'dzar, orang yang tidak punya udzur. Orang yang tidak punya udzur, laisa min ahlil a'dzar, dan dia malas untuk ikut berangkat, dan dia tidak menyusul Rasulullah SAW. Namun orang ini siap untuk mendapatkan hukuman dari Nabi SAW apabila beliau pulang, dan mereka dihukum oleh Allah dengan diboikot selama 40 hari. Contohnya Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan beberapa sahabat yang lainnya, yang ketika Nabi SAW pulang mereka diboikot selama 40 hari. Ceritanya sangat panjang, disebutkan oleh An-Nawawi di Riyadhus Shalihin. Ada hadis panjang tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. 4 golongan yang pertama ini tidak dicela oleh Allah. Mereka bukan tipe orang yang tercela. Walaupun yang terakhir itu malas, tapi mereka jujur, sehingga saat dalam posisi mereka mendapatkan hukuman, mereka siap untuk menerimanya. Jenis yang terakhir inilah yang dicela oleh Allah. Bukan orang yang punya uzur dan dia malas untuk berangkat, tapi banyak alasan, sehingga saat Nabi SAW pulang, mereka memberikan banyak alasan untuk minta maaf kenapa mereka tidak bisa ikut perang bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju Tabuk. Sudah? Untuk jenis orang kelima inilah yang disebut dengan kelompok orang munafik. Surat At-Taubah yang diturunkan oleh Allah menjelaskan siapakah kelompok yang kelima ini. Sehingga ketika surat At-Taubah ini turun, orang munafik sampai ketakutan keluar rumah. Makanya surat ini diistilahkan oleh Ibnu Abbas dengan suratul Fadhihah. Disebut dengan surat Al-Fadhihah. Di Quran ada berapa surat Al-Fadhihah? Ada berapa? Ada 1. Al-Fatihah itu yang di depan. Ini Al-Fadhihah namanya. Bukan Al-Fatihah. Al-Fadhihah pakai dot, saudaranya shad. Suratul Fadhihah. Al-Fadhihah maknanya adalah surat yang mempermalukan. Siapa yang dipermalukan? Yang dipermalukan adalah orang munafik. Maka Bapak Ibu kalau membaca surat At-Taubah, nek dititeni ya, paham sambil dititeni, nanti akan menjumpai banyak sekali kalimat wa minhum man, di antara mereka ada yang seperti ini, di antara mereka ada yang seperti ini. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat, di antara mereka ada yang menuduhmu wahai Muhammad telah makan zakat. Dan aneka cacatnya orang munafik yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Wa minhum man, di antara mereka ada yang seperti ini, di antara mereka ada yang seperti ini. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin ngerti seperti apa sih karakter orang munafik, Anda baca surat At-Taubah. Itu menjelaskan tentang bagaimana karakter orang munafik.
Kelompok yang kelima, yang mereka malas untuk melakukan keberangkatan jihad, tidak ikut bersama rombongan, tapi mereka banyak alasan. Mengenai kelompok yang kelima ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat At-Taubah, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Walau aradul khuruja, kalau mereka mau keluar ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'addu lahu uddatan, seharusnya mereka persiapan. Sehingga kalau orang itu mau berangkat ibadah, mau berangkat jihad, dan Ramadan itu adalah momen jihad. Jihad siang dengan puasa, jihad malam dengan qiyam. Kalau orang mau jihad, seharusnya gimana? Persiapan. Dan itu yang bisa menjadikan kita sebagai kita bisa mengambil pelajaran. Kalau serius mau beribadah, serius mau jihad, harusnya apa? Persiapan. Mohon maaf, misalnya ada sebagian di antara jamaah yang kalau membaca Quran plegak, pelegu misalnya. Bar plegak, pelegu. Ini kok berat sekali. Susah dia baca Qurannya. Di saat orang ketika tadarus cepat, dia bacanya pelan sekali. Baik, kita menghargai orang yang dalam proses belajar. Cuman kadang yang jadi masalah, mereka yang dalam kondisi seperti ini terkadang kurang persiapan. Sehingga ketika ditanya, "Bapak, kalau di bulan Ramadan gimana?" Ya orang mau baca Quran. Seharusnya kan momen di luar Ramadan Anda manfaatkan untuk berlatih. Saya mau persiapan, ini mau masuk Ramadan. Saya ingin ketika Ramadan bacaan Quran saya udah bagus, sehingga saya bisa baca Quran dengan cepat, lancar. Maka menjelang Ramadan atau sebelum Ramadan persiapannya lebih panjang. Mungkin 6 bulan dia kursus baca Quran, dipersiapkan betul. Itulah contoh orang kalau mau berangkat jihad yang dilakukan apa Pak? Persiapan. Dia persiapan senjata, dia persiapan tenaga, persiapan kendaraan dan seterusnya. Karena Allah perintahkan wa'iddu lahum min quwwatin wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka ketika kalian mau berangkat jihad. Sehingga sebelum orang berangkat seharusnya persiapan. Kaum muslimin ketika mereka mau berangkat haji atau umroh, itu rata-rata persiapan. Fisiknya dipersiapkan, dijaga kesehatannya dan seterusnya. Hal yang sama seharusnya juga kita lakukan ketika kita mau jihad di bulan Ramadan. Lakukanlah persiapan agar saat masuk bulan Ramadan kita sudah siap untuk mengejar ketertinggalan. Baik, kembali ke sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafik. Walau aradul khuruja la'addu lahum uddatan walakin karihallahum bi'atsahum. Andaikan mereka serius mau berangkat, seharusnya mereka persiapan. Namun ada satu kalimat yang barangkali perlu diingat, yang merem tolong melek dulu ya. Di mana Allah mengatakan walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum. Namun Allah enggak suka mereka ada dalam barisan jihad itu, fathabbatahum, sehingga mereka dibuat malas untuk ikut berangkat. Saya ulang ya. Kalimatnya gimana? Allah tidak suka mereka ada dalam barisan jihad itu sehingga mereka dibuat malas. Maksudnya gimana Pak? Terkadang ada beberapa orang yang dia tidak diikut sertakan dalam kegiatan ibadah. Sebabnya karena malas. Dan ternyata jika kita telusuri, karena Allah enggak suka kepada dia sehingga dia tidak diajak dalam rombongan. Anda bisa bayangin kayak gini ya. Orang tua mau melakukan keberangkatan safar ke kota A. Tapi orang tua enggak suka sama anak yang pertama misalnya. Sehingga seluruh anaknya diberitahu, lalu mereka dibilangin,
nanti anak pertama ini jangan dikasih tahu ya, kita akan tinggal dia. Saya nggak suka, bapak nggak suka kalau dia ikut. Ketika bapaknya nggak suka anak ini ikut, nggak diberi hidayah, nggak diberi petunjuk, tidak diberitahu, tidak dipersiapkan perbekalannya. Pada saat berangkat ditinggal. Kira-kira sebagai anak yang masih punya rasa cinta kepada orang tua, senang atau tidak, Pak? Bahagia atau susah? Susah. Sehingga saat dia masih punya harapan besar kepada orang tuanya, lalu dia ditinggal oleh orang tuanya, dia akan merasa susah. Bayangkan hal yang sama seperti itu. Rombongan sudah berangkat, ternyata Allah nggak ngasih hidayah kepada orang ini, menunjukkan Allah benci kepadanya. Baik, Anda buat permisalan. Ini adalah rombongan ibadah yang sedang melakukan perjalanan ketaatan menuju Allah. Namun dalam kondisi seperti ini, ada beberapa di antara kaum muslimin yang mengidap penyakit malas luar biasa. Buka Quran baru 1-2 lembar ngantuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wis merem. Baru minta perlindungan kepada setan. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Begitu malasnya dia, sehingga siang isinya banyak tidur, malam dia bergadang tapi tidak untuk sesuatu yang bermanfaat, buka HP bukan dalam rangka untuk sesuatu yang bermanfaat, cuma nonton-nonton yang gak manfaat. Dia diliputi dengan rasa malas. Rombongan sudah berjalan jauh, tapi dia seperti jalan di tempat. Hal yang perlu disadari, ini orang yang tidak melakukan perubahan sama sekali ketika bulan Ramadan, bisa jadi karena Allah gak suka sama dia, sehingga dia tidak diikutkan dalam rombongan perjalanan ketaatan. Jika itu terjadi pada diri kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berarti ini adalah musibah. Maka mereka sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Ada yang berjalan jauh, ada yang sudah khatam. Beberapa orang sudah khatam setelah 10 hari pertama. Berarti dia sehari 3 juz. Ada yang sudah dapat sekian belas juz. Tapi kita belum dapat apa-apa. 1 juz saja belum kelar. Bisa jadi karena Allah gak suka kita berada dalam barisan orang-orang yang sedang melakukan ketaatan kepadanya.